Berikutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang dinanti-nanti oleh Bapak Ibu semua karena ini cakupan pengukuran kompetensi ini dalam ProASN ini adalah sebagai kisi-kisi ya, kisi-kisi tes yang akan dilakukan pada tanggal 24 November nanti, mulai tanggal 24 November nanti. Nah, tadi kami sampaikan bahwa cakupannya menyangkut 4 kelompok tes. Yang pertama adalah yang akan disasar adalah tes kompetensi. Tetapi tes kompetensi ini akan lebih fokus pada kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, bukan kompetensi teknis ya. Jadi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Karena itu, maka sebenarnya untuk kompetensi ini Bapak Ibu sudah memilikinya. Jadi kompetensi ini sudah ada dalam diri Bapak Ibu semua, sehingga tidak perlu persiapan secara khusus ya. Tinggal Bapak Ibu bagaimana memunculkan kompetensi yang Bapak Ibu miliki melalui alat ukur yang telah disediakan untuk Bapak Ibu semua. Nah, untuk kompetensi manajerial sosiokultural ini, khususnya kompetensi manajerial, itu ada 8 aspek yang akan diukur. Yang pertama adalah integritas. Integritas ini tidak saja mencakup integritas Bapak Ibu terhadap organisasi, tetapi juga integritas Bapak Ibu terhadap bangsa dan negara. Dalam tes integritas ini juga termasuk bagaimana Bapak Ibu menyikapi berbagai hal, baik itu berkaitan dengan ketaatan dan atau ketidaktaatan terhadap norma dan standar termasuk peraturan perundangan yang berlaku di lingkungan kerja maupun di kehidupan bermasyarakat. Ini berkaitan dengan integritas. Kemudian berikutnya itu adalah kompetensi kerjasama dan komunikasi ya, sekaligus yang ketiga. Nah, kompetensi kerjasama dan komunikasi ini bukan hanya kerjasama di lingkungan internal, tetapi juga sampai kepada bagaimana kerjasama secara eksternal atau dengan eksternal. Namun, baik kerjasama maupun komunikasi ini itu sebatas pada kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi Bapak Ibu sekalian atau sesuai dengan kewenangan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendapatkan materi berkait dengan evaluasi jabatan untuk yang kerjasama ini, ada yang sangat tergantung pada ruang lingkup dan dampak dari kerjasama ini. Kemudian orientasi pada hasil. Ini adalah untuk mengukur sejauh manakah kompetensi Bapak Ibu di dalam mengembangkan berbagai hal untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu, baik melalui sistem, metode, dan lain sebagainya. Termasuk juga sampai sejauh manakah Bapak Ibu mampu mendorong pihak lain itu untuk berkinerja lebih tinggi. Ini kompetensi orientasi pada hasil. Dan yang kelima itu kompetensi pelayanan publik. Ini berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu memberikan pelayanan kepada publik, baik itu yang publik yang terdiri dari berbagai latar belakang, baik suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga bagaimana Bapak Ibu mengoptimalkan atau meningkatkan kinerja layanan publik. Strategi-strategi apa atau langkah-langkah apa atau cara-cara apa untuk meningkatkan pelayanan publik ini. Termasuk sikap juga, bagaimana Bapak Ibu bersikap untuk dalam memberikan pelayanan kepada publik. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, yang juga akan disasar di dalam tes kompetensi ini adalah yang berkaitan dengan pengembangan diri dan orang lain. Ini berkaitan dengan sejauh mana motivasi Bapak Ibu untuk mengembangkan diri atau meningkatkan kompetensi dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pekerjaan jabatan dari berbagai hal.
nih pengembangan diri. Termasuk juga bagaimana Bapak Ibu memikirkan atau mendorong pihak lain itu juga bisa mengembangkan diri, yang pada intinya dari pengembangan diri ini atau pengembangan kompetensi diri dan orang lain ini ujung-ujungnya adalah meningkatkan kinerja organisasi. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh ini berkaitan dengan kompetensi mengelola perubahan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu menyikapi adanya berbagai perubahan yang ada di dalam lingkungan, terutama di lingkungan kerja Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedelapan ini berkaitan dengan kompetensi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini atau kompetensi ini pada dasarnya ada pada setiap level jabatan sampai level pelaksana pun ada. Dalam artian pengambilan keputusan ini adalah keputusan-keputusan sesuai dengan kewenangan Bapak Ibu masing-masing dalam melaksanakan tugas jabatan Bapak Ibu. Dan dalam pengambilan keputusan ini biasanya juga berkaitan dengan sejauh manakah Bapak Ibu mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada sehingga Bapak Ibu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Termasuk juga sejauh mana Bapak Ibu bisa menitik beratkan atau memprioritaskan permasalahan-permasalahan yang ada yang dianggap urgent untuk segera diselesaikan. Ini kompetensi pengambilan keputusan. Nah, nomor 1 sampai dengan nomor 8 ini yang disebut sebagai kompetensi manajerial. Dan yang terakhir untuk kompetensi sosial kultural ini yang berkaitan dengan peran Bapak Ibu atau peran aparatur sipil negara sebagai pemersatu perekat bangsa atau perekat pemersatu bangsa. Nah, ini berkaitan dengan peran Bapak Ibu atau bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan multikultur, multi etnik, multi latar belakang yang ada pada lingkungan Bapak Ibu, baik itu di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Jadi Bapak Ibu semua, seluruh kompetensi manajerial dan sosial kultural ini pada dasarnya merupakan soft kompetensi yang sekali lagi kami sampaikan ini sudah ada pada diri Bapak Ibu semua. Dan semuanya itu dibuat dalam bentuk soal pilihan ganda ya, dan tidak ada jawaban yang salah dan yang benar. Karena itu Bapak Ibu juga tidak perlu nengok kanan kiri karena kami harapkan Bapak Ibu menjawab ini sesuai dengan karakteristik atau apa yang ada dalam diri Bapak Ibu semua. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kelompok yang kedua yaitu tes potensi. Ini sering disebut sebagai tes psikometri. Tes psikometri ini kami akan mendasarkan kepada elemen-elemen potensi sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Permenpan 3 tahun 2020. Itu ada 8 aspek yang akan dinilai. Yang pertama adalah sejauh mana kemampuan intelektual Bapak Ibu sekalian. Demikian juga sejauh mana kemampuan interpersonal Bapak Ibu, termasuk kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis ya, berpikir kritis dan strategis. Kemudian bagaimana Bapak Ibu memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan, termasuk juga melalui alat ini untuk mengukur seberapakah kecerdasan emosional Bapak Ibu sekalian dan juga untuk mengukur seberapakah kemampuan Bapak Ibu dalam belajar cepat, termasuk juga mengembangkan diri dan motivasi. Dan kemudian yang terakhir juga untuk melihat seberapakah komitmen Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi baik kompetensi maupun potensi ini pada dasarnya sudah ada dalam diri Bapak Ibu. Namun di dalam tes potensi ini sesuai dengan standar ya, bahkan bukan standar nasional, bahkan standar internasional pada umumnya tes potensi ini berupa gambar-gambar
dan angka-angka atau hitungan-hitungan. Bahkan hampir tidak ada sama sekali yang sifatnya terbuka, semua pilihan. Dan ini wajib diisi semua. Kemudian yang kelompok ketiga, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kompetensi literasi digital. Kita tahu bahwa pada dasarnya kompetensi literasi digital ini adalah kompetensi teknis, tetapi karena ini menjadi suatu kebutuhan mutlak di era penerapan SPBE, maka literasi digital ini juga menjadi sasaran kita untuk dilakukan tes. Nah, untuk kompetensi literasi digital ini masih bersifat dasar karena hanya untuk mengukur sejauh mana kemampuan dasar Bapak Ibu dalam memahami dan menggunakan teknologi informasi dengan bertanggung jawab. Karena itu maka tes kompetensi literasi digital yang levelnya masih basic ini akan mencakup 4 substansi, yaitu digital skill, digital kultur, digital etnik, dan digital safety. Nah, untuk tes ini kita tidak membedakan apakah itu pranakata komputer atau manggala informatika. Dan untuk tes literasi digital ini sama seluruhnya karena ini bersifat dasar dan ini bertujuan untuk memeta sejauh manakah kesesuaian antara kompetensi literasi digital aparatur sipil negara dengan transformasi layanan digital yang sudah dilakukan oleh kementerian lembaga yang diamanatkan di dalam SPBE. Karena itu maka tes ini diperuntukkan bagi seluruh pegawai negeri sipil. Jadi walaupun pesertanya itu adalah jabatan pimpinan tinggi Pratama ke bawah maupun fungsional madya ke bawah atau jabatan pelaksana akan mendapatkan soal tes yang sama. Saya yakin untuk tes ini Bapak Ibu sudah familiar ya karena sehari-hari sudah menggunakan PC atau komputer atau laptop, bahkan sehari-hari menggunakan HP gitu. Saya yakin untuk literasi digital level dasar ini tidak kesulitan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, untuk yang terakhir ini disebut sebagai preferensi karir. Nah, untuk preferensi karir ini kami adalah alat ukur baru ya, alat ukur baru yang dikembangkan oleh BKN pada tahun 2025 ini, dan ini juga sudah berbasis aplikasi. Nah, alat tes ini pada dasarnya adalah untuk melihat pilihan atau kecenderungan Bapak Ibu semua atau setiap individu ASN terhadap arah pengembangan karir yang diinginkan. Jadi alat tes ini atau soal tes ini seyogianya dijawab secara keseluruhan sesuai dengan seperti apa kecenderungan Bapak Ibu tentang arah ke depan karir Bapak Ibu masing-masing. Jadi antara satu dengan yang lain pasti akan memiliki pilihan yang berbeda. Dan pilihan ini akan mendasarkan pada minat, kemudian juga nilai pribadi, termasuk aspirasi pribadi, atau juga didasarkan pada keahlian dan pengalaman kerja yang mencerminkan bidang dan jenis jabatan Bapak Ibu masing-masing. Jadi walaupun milih, tetapi ada rambu-rambunya. Seperti apa minat Bapak Ibu, nilai pribadi Ibu seperti apa, dan juga keahlian Bapak Ibu termasuk rekam jejak pengalaman jabatan ya. Ini akan mempengaruhi. Dan pada prinsipnya tes preferensi karir ini dimaksudkan untuk membantu pejabat pembina kepegawaian dalam menempatkan seseorang pegawai sesuai dengan minat karir dan lingkungan kerjanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu nanti tidak ragu di dalam melakukan pemilihan preferensi karir ini, di sini akan kami coba jelaskan ya